Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. C-Level Talk malam ini hadir. Kondisi di luar sana genting, ya, belum ada pergerakan yang berarti selain daripada kita masih babak belur dihajar oleh si COVID ini. Tapi malam ini kita berkumpul dengan dua narasumber yang sejak interaksi saya, yang satu saya udah kenal lama, Prof. Yanuar, Prof. Rim saya baru kenal, yang kenalin juga Prof. Yanuar, makanya dua-duanya dihadirkan di sini. Saya ngerasa dapat titik terang gitu. Kalau kemarin itu cuma baca berita, suntuk bawaannya, kesel, ada merasa ada kebutuhan untuk nyalain siapa lagi ya, gitu ya. Kok bisa gini ya? Kalau aja dulu ya. Jadi banyak sekali di kepala tuh isinya kalau aja, jikalau, misalkan, seandainya gitu. Tapi ngobrol sama dua orang ini, Prof. Rim dan Prof. Yanuar nanti, saya dapat cara pandang lain. Dan lebih tepat mungkin saya dilatih untuk melihat hal yang berbeda. Bahwa nggak peduli sepelik apapun, ada yang bisa kita lakukan. Makanya saya ngajak mereka berdua untuk ngobrol malam ini. Kawan-kawan yang datang malam ini, kalau saya lihat dari list pendaftarnya, mayoritas dari korporasi, ya. Ada yang kerja, ada yang cari kerja. Yang cari kerja insya Allah malam ini, ya, doanya mustajabah, ya, bisa dipekerjakan Pak DWD ini, ya. Saya kasih tahu kalau buat yang nyari kerja atau mencari kerja lagi karena lagi nggak happy atau apapun, beberapa orang yang namanya saya sebut ini sangat patut untuk dicolek malam ini. Karena malam ini networking is not only about who you know, but who knows you. Betul ya? Jadi jangan colek aja, tapi pastikan Anda dikenal. Kayak Cahyani. Ya, dia selalu membuat reportase dari Ulsan. Padahal kita nggak tahu apakah dia dari Ulsan atau tidak gitu ya. Cuman kayaknya benar sih. Ya, jadi lihat ada Pak DWD, ya, ada Mbak Rati. Mbak Rati itu bosnya Pasar Jaya. Pak DWD itu Jakpro. Terus ada Pak Wijanarko dari LRT. Salam Pak. Ya, ada si Kaset, ya, walaupun wajahnya kelihatannya muda, dia tuh udah tua sekali, ya. Namanya Wing Antariksa. Nah, itu kalau teman-teman lagi cari kerja tuh boleh colek-colek ke mereka, ya. Oke, selain itu, jadi kita malam ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk mendapatkan siraman, ya, siraman rohani, siraman perspektif, mindset dari Prof. Rim, dari Mas Yanuar yang sudah bergabung ternyata. Meetingnya lebih awal ya Mas ya selesainya, Masya Allah. Tadi dimulai lebih awal Mas, untuk Mas Rene, biar bisa on time, kata Pak Willy gitu. La haula wala quwata. Salam hormat buat Pak Willy ya. Senang sekali nih orang-orang istimewa nih datang malam ini. Kalau gitu, karena yang memperkenalkan Prof. Rim itu Prof. Yanuar, walaupun saya tahu keduanya nggak suka dipanggil Prof, tapi saya suka. Ini bukan julukan ngenyek ya, ini karena menghormati ya, ini karena saya selalu merasa berada di antara mereka berdua tuh I feel so much better. Nggak peduli keadaan sepelik apapun, we can do something gitu. Saya mulai dari Prof. Yan dulu deh. Kenapa sih kok yang diusung itu saya suruh kenalan itu sama Prof. Rim itu gimana ceritanya Mas Yan? Terima kasih Mas Rene, teman-teman sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rene diajak ngobrol di sini. Jadi ceritanya ini sekaligus saya baru mau matur Mas Rimawanya sekarang malam, cuma WA-WA-an. Jadi ini tetangga padahal, ini rumahnya dekat ini. Jadi ketika Mas Rene menghubungi saya, kemudian cerita ada inisiatif bagaimana teman-teman di Jakarta, khususnya teman-teman di korporasi saat itu ya, di sektor privat, mau bergandengan tangan meringankan beban. Gimana apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Di kepala saya itu yang muncul itu langsung Mas Rimawan. Masya Allah. Dan saya ingat bulan Maret. Itu Maret ya Mas Rimawan ya? Mas Rimawan kontak saya minggu ke-3 atau minggu ke-4 bulan Maret. Mas Rimawan bilang, Mas Yan, ini akan panjang penderitaan kita. Presiden baru mengumumkan tanggal 2 loh ya. Tanggal 2 Maret baru diumumkan oleh Presiden. Saya ingat saya pulang dari Jakarta, tanggal 13 Maret saya mendarat di Meguwo, lalu telepon sama Mas Rimawan. Ini akan panjang. Saya percaya aja. Kenapa? 2020. 2020?
Maret 2020 Mas. Mas Rimawan telepon saya, kami ngobrol, ini kudu ono sesuatu yang bisa dikerjakan. Saya mohon maaf yang bahasa Jawanya roaming. Ini Mas Rimawan bilang begitu. Nanti akan ada subtitle. Nanti ada subtitle. Subtitlenya bahasa Batak tapi. Jadi Mas Rimawan mengatakan begitu, saya terdiam. Saya bilang, saya mikir gini, yang ngomong ini ahli perang. Mas Rimawan bagi yang belum tahu, Mas Rimawan itu pura-pura jadi ekonom. Padahal dia ahli perang sebenarnya. Cerita ke saya, ini nggak bisa ini Mas, ini kita perang melawan pandemi. Bulan Maret Mas. Orang Jawa bilang ada konsep sambatan. Sambatan itu saling menolong. Kalau mindahin rumah itu orang itu nggak ada duit. Yang penting disiapin nasi soto atau disiapin pisang goreng, pindahan rumah bisa terjadi. Mas Rimawan menceritakan itu berkali-kali ke saya. Dan saya mikir, udah coba aja jalanin, udah yakin aja. Entah gimana Mas Rimawan mengumpulkan banyak orang, Sonjo itu ceritanya, nanti Mas Rimawan yang biar cerita, bukan saya, Mas Rimawan cerita. Tapi intinya, saya mengalami langsung soalnya. Bagaimana seorang yang nyaris mati usahanya, justru berkembang. Masya Allah. Gimana orang yang diambang memecat karyawan-karyawannya, malah bisa memberi THR. Waktu itu tinggal berapa bulan Mas Rimawan ya dari Lebaran? Iya. Ya. Berkembang terus Mas. Mulai dari urusan UMKM sampai hari-hari terakhir ini menyediakan peti mati dan kantong jenazah yang di Jogja mulai langka. Maka ketika Mas Rene cerita bahwa teman-teman di Jakarta atau pengusaha ini atau sektor privat ini mau berupaya bergandengan tangan, langsung saya berikan saja referensi terbaik yang saya punya. Namanya Ridwan Pradiptyo. Maka langsung Mas Rene tak kenal aja sama Mas. Ceritanya begitu aja Mas Rene. Niat baik itu pasti punya jalan Mas untuk terhubung. Percayalah itu. Iya, sepakat banget Mas Yanuar. Dari jenengan, kemudian kami langsung ngobrol dengan Prof Rim, nggak ada formalitas, nggak ada apa, langsung berikutnya bintek gitu ya, bimbingan teknis. Terus sekarang kalau ada kawan-kawan Ancol di sini, insya Allah kami akan membuat shelter pertama yang diinisiasi oleh korporasi di Ancol buat kawan-kawan. Dan tentunya malam ini adalah ajakan untuk kawan-kawan yang lain bisa melakukan hal yang sama, walaupun mungkin belum seperti Pak DWD ya, karena kalau Pak DWD kan rambut putih itu ada prosesnya dan ada clear yang harus dibeli khusus gitu, atau kayak Wing gitu ya, Kasep tapi Highlander gitu. Remah-remah Momogi pun bisa melakukan banyak hal ternyata, dan belajar banyak sih dari interaksi sama Mas Rim ya, mulai dari bahwa ini bukan nggak perlu kita cepet-cepet melihat pengen kapan selesainya, tapi justru bagaimana kita berproses, sebagaimana kalau kemudian kita lagi mau perang. Sambil nanti kawan-kawan boleh bebas bertanya kedua narasumber kita malam ini. Prof Rim kok punya gambaran bahwa ini akan panjang? Ya, Coba jadi diceritakan nggak? Ya begini. Jadi bidang saya kan game teori ya. Dan orang yang sebagian besar mengembangkan game teori itu sebenarnya ada di Israel. Di tahun 2000 saya datang di First World Congress in Game Theory Society, 700 orang presentasi, 250 itu dari Israel. Masya Allah. Nah, mengapa seperti itu? Karena game teori itu bicara dua hal. Satu adalah tentang kooperasi, yang satunya adalah terkait dengan konflik, non-kooperatif game. Nah, mereka ini adalah orang yang hidup di bidang setiap harinya ini non-kooperatif game mereka ini. Ya, di perang bikin banyak simulasi orang. itu ya. Dan di situ secara insting ya, kalau kita lihat di bidang itu ya, di bidang game teori itu ya bicara banyak tentang teknik perang gitu. Jadi mau tidak mau kita harus belajar tentang strategi perang dan juga tentang sejarah perang. Nah, ketika saya banyak mempelajari berbagai macam perang gitu, dan terutama di Perang Dunia Kedua itu saya banyak pelajari di situ. Mengapa sih Hitler kalah dan lain sebagainya gitu. Nah, yang saya concern kemudian adalah tidak hanya perangnya, tapi pasca perang itu juga penting. Yeah. Kalau kita lihat yang namanya Perang Dunia Kedua,
itu hanya 3 benua, Mas, yang terjadi perang. Sisanya tidak terjadi perang. Ya. Ya. Tetapi Afrika, kemudian Eropa, Asia. dampaknya, ya, jadi dampaknya pasca perang itu panjang. Yang membuat dulu tuh negara itu hanya puluhan ya, kalau nggak salah ya. Di tahun 40, sebelum tahun 45 itu hanya puluhan. Setelah itu menjadi ratusan. 100 lebih. Itu gara-gara pasca perang itu. Gitu. Dan saya melihat itu kemudian, ini kan kalau di game teori namanya nature itu berubah. Nature itu kayak siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi ini cepat sekali pindahnya. Tahu-tahu tuh blink of eye, begitu tiba-tiba jadi dari malam jadi siang. Nah, kita harus melakukan perubahan mendasar di situ. Itulah yang kemudian saya merasa ini akan terjadi perubahan struktural yang sangat hebat. Jadi dari sisi perubahannya itu ada 2 step. Kita baru mengikuti ada di tengah step. Jadi kalau sekarang ini kira-kira kita dalam Perang Dunia Kedua itu tahun 42 gitu ya. Masih perang ini. Ya. Belum sampai 45 ini. Belum selesai Mas ini. Masih di tengah lah ya. Itu berubah lagi nanti. Jadi ketika ini dalam tanggap darurat ini kita mengalami perubahan yang dasar, setelah tanggap darurat itu berubah lagi. Nah, sampai kapan ini kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, kalau itu tidak tahu, maka di dalam game teori ada yang disebut dengan infinitely repeated games. Bagaimana memainkan game tanpa kita tahu kapan selesainya. Infinitely repeated game, Masya Allah. Ya, memainkan game, tapi kita tidak tahu kapan selesainya. Kayak kita hidup ini, Mas. Ini kayak infinitely repeated games. Kita tahu kita akan mati, ya, tapi tidak ada orang yang tahu kapan kita akan mati. Sehingga cara berpikirnya kemudian berbeda kalau kita diberitahu, seminggu lagi Anda mati. Itu berbeda, strateginya akan berbeda. Nah, inilah yang sebenarnya karena saya terbiasa dengan ilmu perang itu, dan ada yang menarik sebenarnya. Kalau kita melihat sejarah perang, strategi perang, dan lain sebagainya, sebagian besar perang itu dimenangkan lewat apa? Bukan oleh strategi, tapi oleh logistik. Nah, logistik ini ada yang menarik. Saya itu dibesarkan sebagai orang yang bicara logistik. Kok bisa? Iya, karena sejak SMP kelas 2 saya membantu ibu saya masak. Karena ibu saya punya catering. Itu sampai sebelum saya ke UK tahun 96. Gitu. Itu terus masak dari tahun 84 ya. 84 sampai 96 itu karir masak saya. Nah, di situ saya terbiasa untuk berpikir secara logistik. Jadi kalau sekarang ini di Sonjo sampai tadi dikatakan Mas Yanuar itu ngurusi peti, ngurusi itu hal yang biasa gitu, karena mindsetnya itu mindset logistik. Jadi kalau Prof Rim itu kayak apa, kalau jenderal-jenderal yang sering kali muncul itu bicaranya soal strategi tempur, Prof Rim ini malah ngomongin prajurit itu makannya apa, penyediaan makannya gimana, alat perangnya dari mana, siapa yang bikin, kayak gitu ya. Jadi logistik tapi harus diingat, ada seorang jenderal perang kalahnya gara-gara kekurangan logistik. Jenderal perang itu adalah namanya itu disebut dengan Desert Fox, itu adalah Jenderal Rommel. Jenderal Rommel itu sukar untuk dikalahkan. Yeah. Yang menjadi masalah dia kemudian, beliau kehilangan bahan bakar. Nah sudah, Anda kehilangan bahan bakar, sehebat Rommel apapun, silakan aja mau perang. Apa yang akan bisa Anda lakukan? Jadi kalau kita lihat para jenderal itu dari sisi taktik itu semuanya sama, Mas. Hampir mirip lah. Udah sampai level jenderal kok gitu. Tapi bagaimana persediaan logistik ini yang menentukan. Nah ini yang menarik. Bagaimana kalau Anda lihat di berbagai peperangan ya ada seperti itu. Nah sehingga yang dilakukan di Sonjo itu sebenarnya adalah supply logistik. Makanya itu disebut, saya selalu mengatakan bagaimana memutar sumber daya, bagaimana memobilisasi sumber daya. Meskipun kami menggunakan sumber daya, ya, tapi bukan sumber daya finansial karena tidak ada uang mengalir di Sonjo. Dari awal Sonjo muncul 24 Maret 2020, akunnya 0, sampai sekarang pun akunnya juga 0. Karena yang kami pikirkan adalah resources, tidak selalu uang. Nah ini yang menarik adalah saya dan Mas Yanuar ngomong kayak begini, ini sama-sama ekonom. Ya. Tapi biasanya kalau yang non-ekonom, terus kemudian ngomongnya duit terus. Nah itu jadi aneh. Bisa jadi ini ekonominya udah murtad semua gitu, karena nggak ngomongin. Bukan, justru tidak murtad.
Justru tidak murtad. Justru ini yang memunculkan Esensial justru ya Mas ya. Uang itu cuma alat nih. Pembelajaran kepada masyarakat yang namanya resources tidak hanya uang. Dan tanpa uang itu bisa memunculkan outcome. Sehingga mengapa ini saya munculkan? Karena saya itu sudah jengah dengan yang namanya KPI penyerapan anggaran. Mohon maaf. Betul sekali sih, Masya Allah. Ya. Nyon sewu nggih Mas Yanuar dulu kan di pemerintahan. Tapi aku soal ini sepakat banget. Sepakat sih soal KPI, soal penyerapan anggaran itu emang konsep yang ajaib sih menurut saya. Itu kenapa dimunculkan? Tapi gini Mas Rene, saya mau menegaskan Mas Rimawan tadi. Boleh. Kalaupun teman-teman ekonomi atau yang tergerak oleh motif ekonomi itu bicara, ya ekonomi dulu dong, saya gitu ya. Ekonomi itu nggak jalan loh Mas, kalau kita nggak bisa mengendalikan pandemi. Ya, iyalah. Itu yang konkret aja lah. Ya. Kalau orang mengatakan ekonomi dulu, jangan atau mari kita barengan ekonomi sama kesehatan. Ya, saya merasa nggak masuk akal. Saya nggak ngerti belajarnya ekonomi dari mana dulu kalau mikirnya ini yang ngomong ekonom ya, doktor dua-duanya di ekonomi ya. Jadi boleh ya kita ngomong gitu ya. Nah, jadi begini Mas, ada hal yang tidak pernah diomongin oleh ekonom. Dan teori ekonomi nggak pernah ngomong ini. Apa itu? Itu ada asumsi yang disebut dengan underlying assumption. Asumsi yang tidak tertulis. Asumsi yang tidak tertulis di teori ekonomi apapun itu adalah orangnya tidak sakit. Ya. Jadi tidak ada teori ekonomi tentang orang sakit, itu nggak ada. Makanya kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita berbicara tentang investasi, kita berbicara tentang macam-macam, kita melakukan research and development. Tanya Mas Yanuar, kan gitu kan ngomongnya. Apa itu? Loh, itu underlying assumption-nya simple, sehat Mas. Nah, sekarang the very assumption that we put itu collapse. Terus mau apa? Mau bicara pertumbuhan, silakan. Kalau orangnya sakit mau apa? Kalau orangnya mati mau apa? Monggo saja. Ini yang bicara ekonomi loh ya. Tapi kami tidak mabuk ekonomi itu. Masya Allah. Nabok sih. Ini nabok sih. Nabok. Ini kawan-kawan ya. 59 orang lebih yang menyimak malam ini. Insya Allah nanti di YouTube juga lebih banyak. Tapi ini sobering banget sih yang disampaikan sama Prof. Rim dan Prof. Yanuar bahwa ya ini bukan pilihan sih ya untuk kembali memulihkan ekonomi, ya butuh orang-orang sehat gitu, dan problem ini dulu yang harus dikenali sebagai problem, baru kemudian solusinya bisa muncul. Makanya si Sonjo itu di launch specifically untuk itu. Boleh cerita sedikit Prof. Rim supaya kawan-kawan yang belum kenal Sonjo bisa dapat gambaran. Yeah. Jadi Sonjo ini adalah gerakan kemanusiaan sebenarnya, fokusnya untuk satu hal. Misi kami itu adalah bagaimana membantu masyarakat yang at risk ya, masyarakat yang berisiko dan rentan terhadap dampak dari COVID di DIY. Sebenarnya itu aja. Lalu value, jadi yang terpenting dari organisasi itu dua. Satu misinya tadi, yang kedua adalah value. Jadi value-nya adalah integritas, transparansi, solidaritas dan sinergi. Ini model yang juga tanpa banyak upacara sama Mas Rim diberikan nyoh gitu ya, bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya pun juga dipinjamkan kepada kami yang lagi memulai inisiatif kecil-kecilan di Jakarta, namanya ruang pulih, tergabung di dalam pulih bersama. Kawan-kawan kalau tertarik nanti boleh colek saya atau colek taruh nomor handphonenya di chat supaya nanti bisa dimasukkan ke sana. Tapi saya nggak menyangka simplicity dari Sonjo itu berjalan gitu. Dan Prof. Rim boleh nggak di menit ya obrolan yang pernah kita lakukan beberapa hari yang lalu, di penggalan awalnya dulu aja disampaikan gitu, gimana mulainya dan akhirnya yang mendasari keputusannya seperti apa, dan sekarang tuh bagaimana gitu. Dan saya terhenyak aja waktu Prof. Rim bilang kami yang sudah melakukan persiapan seperti ini aja babak belur, apalagi nggak melakukan persiapan. Oh, yang itu terkait dengan gelombang kedua ya. Okay.
Gelombang kedua, ya. Jadi kita gelombang kedua memang sudah menyiapkan diri dari sejak 3 hari ketika di India itu terjadi kenaikan, pandemi itu kami kemudian biasalah karena semuanya pakai WA Group, jadi saya ngomong ke semua WA Group ini mohon siap-siap 2 bulan 3 bulan lagi varian India akan sampai ke kita dan kita akan senasib dengan India. Mari kita coba untuk melakukan banyak hal, termasuk nambah shelter, kemudian kita mengaktifkan yang dulunya shelternya berhenti, juga membuat sistem informasi si tangguh, misalkan sistem informasi shelter tangguh itu kita buat dan lain sebagainya. Kemudian mencoba berbagai cara di situ, kemudian bagaimana tentang membuat ada sonjo uwuh itu untuk managing garbage ya, managing waste. Ya, itu kemudian juga ada sonjo pasar desa dan lain sebagainya, itu kita kembangkan dan juga kita kemudian mulai meluaskan ketika itu di Kudus gitu. Itu pun kami overwhelmed dan saya boleh mengatakan bagaimana melawan COVID saat ini gelombang kedua, saya katakan kami kalah. Dalam pertempuran ini kami kalah. Tapi di dalam peperangan itu beda lagi. Jadi ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan. Ya kalah dalam pertempuran itu biasa, namanya zero sum game, kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, itu biasa. Tapi bagaimana sekarang usahanya adalah memenangkan peperangan, karena perang dan pertempuran itu 2 hal yang berbeda. Nah, ini nyambung dari yang Mas Rim bilang ya, kawan-kawan saya yakin udah banyak yang mulai punya pemikiran, ingin bertanya, ingin terlibat. Yang ditunggu tuh sebenarnya ingin terlibat ya, nggak cuma tanya atau mengkritisi malam ini, tapi ingin terlibat karena itu yang kami butuhkan saat ini, kita semua butuhkan. Cahyani ini mengatakan kita semua bersedih namun nggak boleh meratapi. Genderang perang melawan COVID sudah ditabuh sejak 16 bulan lalu. Panglima perang dan komandan-komandannya sudah ditetapkan. Strategi perang semesta dengan melibatkan rakyat sebagai komponen utama dilibatkan, namun kekuatan pandemi ini terlalu kuat. Saya mungkin mau mengajukan ini ke Pak Yanuar, Prof Yanuar, Mas Yanuar. Cahyani baiknya membaca tulisan yang baru saya posting. Ya, Mas Yanuar itu posting di Kompas beberapa hari yang lalu. Saya baca itu ya emang tulisan orang pinter sih ya. Cuman simpelnya tuh gini. Ada bahasanya apa ya? Ada cara lugasnya tuh gini ya, ada hal yang miss opportunity lah ya, mungkin kalau saya membahasakannya tuh miss opportunity, dan yang saya suka tidak dibahasakan dalam bentuk merendahkan atau bilang gila salah lo, enggak, tapi untuk berikutnya dan sekarang kita bisa melakukan ini akan lebih baik. Saya ingin Mas Yanuar bercerita tentang konstruksi decision making yang mengantar kita di kita sekarang gitu. Kan ada yang bilang bahwa ya emang udah kayak begini keniscayaan, nothing can be done gitu. Tapi kalau membaca tulisan itu nggak bisa enggak, saya berpikir this is actually avoidable gitu ya. Gitu. Jadi pengen dengar gitu dari Mas Yanuar ya buat kawan-kawan di sini. Monggo Mas. Iya. Matur nuwun Mas Rene. Gini. Apa yang saya sampaikan di Kompas yang saya tuliskan itu sebenarnya itu hasil dari refleksi cukup panjang, Mas Rini. Betul sekali. Hidup memang bukan soal berandai-andai ya, Mas ya. Tetapi saya jadi berpikir, kalau saja, dan ini tidak baik sebenarnya, tapi saya jadi berpikir karena sebagai seorang akademisi kan ada hipotetikal ya. Kalau hipotetikalnya ini dipenuhi, kalau saja dulu ketika kekuatan kita masih seperti itu, kita melakukan ini, mungkin nggak kayak gini situasinya, kayak gitu. Yeah. Karena 16 bulan setelah pandemi berjalan, daya tahan itu berkurang. Pasti. Saya dan Mas Rimawan itu ngitung-ngitung betul di Sonjo itu, ini makin lama pandemi ini penderitaan itu makin panjang. Dan daya tahan itu kan makin berkurang terus. Waktu itu, terpicu dari obrolan saya dengan beberapa teman, kemudian dengan Mas Rimawan ngitung-ngitung, waktu itu memang kami ngobrol, kalau lockdown itu berapa tuh biayanya? Mas Rimawan punya cerita, nanti biar Mas Rimawan punya angka-angkanya. Tapi kalau angkanya Mas Rimawan itu saya terapkan ke DKI misalnya, itu DKI itu hanya tahan 2 minggu, Mas, dengan 7 triliun. Saya mungkin salah hitung-hitungan saya ya.
Tapi saya gunakan kayak Mas Rimawan itu proyeksi DKI, kalau DKI lockdown 2 minggu aja 7 triliun. Dan duitnya tinggal segitu yang dimungkinkan. Lalu kan saya jadi berpikir kan, ini persoalan apa tuh ini sebenarnya terjadi sebenarnya. Saya mencoba berpikir itu, Mas. Lalu saya melihat yang tadi dikatakan oleh Mas Rene tadi, missed opportunity. Karena kalau kita mau fair, Mas, semua negara di dunia ini menghadapi pandemi yang sama. Ya kan? Nggak ada yang tidak. Menyeluruh. Tetapi yang membedakan nasib mereka adalah ada yang punya kapasitas negara. Ini sebuah konsep state capacity. Yang bisa segera cepat bertindak, memutuskan, menyelamatkan nyawa. Ada yang berpanjang-panjang. Ada yang di dalam prosesnya, ini kan pandemi, Mas ya. Virusnya, perilakunya memang ilmu biologi. Ya. Perilaku virusnya ya. Ya. Tetapi penyebarannya sosiologi, Mas. Ya. Dan ada ilmunya, epidemiologi itu. Saya ingat obrolan Mas Rimawan lagi sambil kami minum kopi itu, di zaman wabah, ya panglimanya ya epidemiolog. Ya. Nggak boleh yang lain. Menurut saya, Mas, sebagai orang yang pernah ada di pemerintahan, saya tahu pemerintah itu pertimbangannya banyak sekali. Itu mengapa yang saya sampaikan di dalam Kompas itu saya mengatakan, ini soal kapasitas negara, state capacity. Karena menyangkut setidaknya 5 perkara yang saya sampaikan. Ya. Kemampuan menata regulasi, kemampuan menata institusi, kemampuan menyiapkan kerangka akuntabilitas, kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan, dan soal sumber daya itu, Mas. Itu yang saya sampaikan. Karena dari 5 ini misalnya, ketika pandemi terjadi, kita masih sibuk atau berdebat. Ini kerangka regulasinya apa sebaiknya ini? Saya tahu ada pertimbangan, Mas. Tetapi balik lagi, ya nggak apa-apa. Tetapi gimana? Nggak segera kita eksekusi. Misalnya kayak gitu loh, Mas. Kerangka institusi. 16 bulan itu, lembaga itu dibentuk, dibubarkan, dilebur, dibentuk. Orang jadi bingung, ini sekarang namanya apa? Satgas atau gugus tugas atau komite atau apa misalnya kayak gitu. Kemudian saya tidak sekali lagi, saya tidak mau menyalahkan ini itu, tetapi implikasinya birokrasi nggak optimum bekerjanya, Mas, 16 bulan ini. Itu mengapa menurut saya gelombang kedua kita ini wake up call benar-benar. Jangan mengulangi yang kemarin. Ya. Mas Rimawan udah teriak-teriak sebelum pemerintah teriak-teriak itu, Mas Rimawan udah bilang di grup kami di Sonjo itu, ini gelombang kedua akan jalan, akan terjadi, ayo siap. Maka saya agak beruntung, Mas, bukan agak, saya beruntung di Jogja, ada Mas Rimawan, sudah ngingetin gelombang kedua itu sebelum terjadi. Sonjo udah siap-siap, Mas. Maka kita gelombang kedua terjadi jebret, ya sudah, Sonjo bergerak. Tapi kan ada batasnya ini. Ketika sampai kemarin berteriak, teman-teman Sonjo mendorong sampai ada video itu untuk meminta, ayo tarik rem darurat, itu karena memang nanti Mas Rimawan saya ceritalah ini. Tapi karena memang sudah sampai, udah mencoba semua hal kan. Dan tadi daya tahan itu turun. Itu mengapa menurut saya ini wake up call bagi pemerintah, tapi juga bagi kita, Mas. Saling menolongnya itu saya yakin kok, Mas. Upaya saling menolong ini ya perlu kita menata diri memang, Mas. Mengorganisasi diri. Saya percaya orang Indonesia kalau ngelihat dari generosity index itu kalau nggak salah yang tertinggi di tertinggi kita. Kita bukan orang yang enggan untuk memberi atau yang kuat melihat orang lain menderita. Tapi untuk kemudian bisa mengaktifkan ini menjadi sebuah gerakan nasional, ini ada yang komen juga ya Mbak Nita gitu ya, harus ditangani oleh ahli pandemi yang punya kekuatan nasional. Sebenarnya punya kekuatan nasional nggak bisa lain, nggak bisa enggak kalau institusi yang namanya pemerintah gitu. Tapi ini bicara sebagai warga ya Mas ya. Apa model komunikasi yang macam apa sih yang seharusnya yang bisa mengusik itu, yang bisa membuat orang kemudian akhirnya let's do it. Apakah ini harus kita dikomandokan atau kita saat ini baiknya ya udah yang kita bisa lakukan, saya colek Mbak Rati, saya colek Pak DWD, saya colek Manail dari CGV. Ini ada Mas Iwan dari Bank Indonesia, Masya Allah. Ya.
malam ini. Kalau saya boleh nanggapi Mas sebelum Mas Rimawan, karena Boleh. Mas Rimawan yang di lapangan sangat menguasai. Inisiatif warga itu amat penting, Mas, tentu saja. Tetapi saya mau menekankan kembali lagi karena saya punya pengalaman bekerja di pemerintahan dan sekarang juga masih membantu pemerintah dengan beberapa cara yang saya bisa. Tetaplah di masa pandemi, komunikasi kebijakan pemerintah itu harus jelas, lugas, tidak ambigu. Lugas, jelas, tidak ambigu. Ini penting, Mas. Dan pesannya tunggal. Maksud saya, jangan memberi mixed message. Jangan mobilitas ya. Jangan berkerumun ya. Tapi mall boleh buka. Itu mixed message, Mas. Nikahan boleh, tapi nggak boleh lebih dari berapa. Riuh ya, Mas ya. Misalnya. Karena, Mas, publik itu di masa bencana, di masa krisis, hal yang paling penting bagi teman-teman yang bergerak di bidang komunikasi, ada komunikasi bencana kan. Yang paling penting itu adalah membangun persepsi risiko. Karena pada akhirnya yang menghadapi kita sendiri kan. Mas Rene menghadapi, saya menghadapi, Mas Iwan menghadapi. Istri saya kemarin positif, itu saya menghadapi loh ya. Persepsi risiko ini yang harusnya menjadi goal komunikasi kebijakan pemerintah. Pesannya harus tunggal. Ini kita menghadapi pandemi yang penyebarannya cepat, semua orang berisiko, karena itu hati-hati. Simpel kan pesannya. Tapi jangan mix. Yuk cuci tangan, jaga jarak, jangan mobilitas, jangan berkerumun. Pasar buka, mal buka. Terus gimana? Sampai kalau jadi warga menanggapi itu gimana? Pesan kayak gini. Jangan mudik, tapi berwisata boleh. Terus piye? Maksud saya, ini kesempatan kita sekarang untuk menata cara kita berkomunikasi. Pemerintah juga, kita juga. Itu kenapa ya, Prof? Sampai terjadi itu apa memang karena leadership-nya ada beberapa yang bisa mengeluarkan ini saya kembali ke jawaban Mas Rimawan tadi nanti, tapi Mas Rimawan yang mengelaborasi. Ini soal paradigma. Karena tidak melihat, menurut saya loh ya, Mas, tentu saja tetap butuh kepemimpinan nasional, tapi menurut saya bagaimana pandemi ini dilihat itu masih bukan sesuatu yang utama. Kalau saya ngelihatnya gitu. Saya nggak tahu. Mas Rim gimana, Mas Rim? Ya. Akibat jadi hubungan kayak gini nih. Kayak main bola itu langsung dilempar sama Mas Yanwar nih. Ya, maaf, saya perlu nutup jendela dulu. Saya tetap hidup. Volume saya hidup. Saya video aja. Monggo Mas Rim. Jadi gini ya, yang saya concern ya, sejak day one, bahkan sebelum saya sudah concern itu sejak Februari sebenarnya. Waktu itu saya pernah WA rekan yang ada di inner circle. Saya tanya waktu itu, Mas, itu Februari pertengahan. Is it true bahwa tidak ada COVID di Indonesia? Beliau mengatakan, loh Mas, kenapa Anda kok cara berpikirnya kayak jurnalis-jurnalis asing? Saya bilang, loh, bukan begitu. Saya cuma pakai statistik aja. Dan itu pengantar statistik 1, saya bilang. Apa itu? Teori probabilitas. Iya. Loh, Australia kena, New Zealand kena, Malaysia kena, Singapura. Nggak mungkin kita nggak kena. Terus kita dibilang itu 0. Is it true? Saya bilang, what is the probability kita tidak ada COVID di Indonesia? I'm sorry to say, in my opinion, sama dengan 0. Nabok. Saya tanya, what is your argument? Prove it otherwise. Diam, nggak bisa. Itu sekitar tanggal 20-an Februari. 2020 ya, Prof? Ya, tanggal 2 diumumkan. Ketika itulah kemudian saya melihat ini bukan sebagai bencana. Ya, bencana dengan perang itu menurut saya beda. Misalkan kalau kita kena bencana gempa, sekali gempa selesai, nanti ada susulan lah. Tapi setelah itu ya sudah, kita recovery selesai. Tapi ini perang panjang. Saya tanya ahli epidemiologi kemudian, Mas, kapan nih kira-kira akan turun gitu? Ya Mas, nanti ketika harapannya itu kalau terjadi herd immunity, kapan itu? Ketika
vaksin sudah ditemukan dan beredar. Kira-kira kapan? 3 tahun. Nah, itulah kemudian yang menjadi dasar bagaimana mendesain Sonjo itu agar tetap bertahan selama 3 tahun gitu. Meskipun tanpa dana. Sehingga yang kami lakukan itu adalah gerakannya itu betul-betul menggunakan WA group, Zoom dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Karena kami membicarakan tentang sustainability, efisiensi. Dan di dalam Sonjo kita sudah mengatakan kita tidak bicara growth. Saya nggak akan berbicara tentang Anda menjadi kaya saat ini. Tapi saya sepakat dengan Jack Ma, kalau kita bisa survive melewati pandemi ini, itu sudah suatu kinerja sendiri. Itu sudah suatu rahmat sendiri. Sekarang kondisi yang kayak begini, Mas. Sekarang saat ini, mari kita lihat. Bisa dipastikan nggak sebulan lagi kita bisa diskusi kayak begini? I'm sorry to say. I want to ask this question. Ya. Saya mau tanya, ada yang bisa menjamin sebulan lagi kita ketemu, Mas? Besok kita masih nafas saja nggak ada yang bisa menjamin, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Dulu kita mengatakan ini seolah-olah kayak lip service. Sekarang itu clear and present danger. Yang mati di isoman berapa? Kami tahu datanya. Ratusan. Relawan itu ngomong. Dan itu sudah 2 minggu lalu fenomena itu terjadi. Kalau kemudian kayak kemarin kami mengatakan tarik rem, dan kemudian dengan Mas Januar juga gitu ya. Itu mengapa? Karena betul-betul berada di ambang batas sudah nggak bisa gerak lagi. Relawan-relawan MCCC misalkan, itu kami sampai mengatakan, Pak, berhenti deh sekarang. Itu jam 23, Mas. Kenapa? Karena mereka sudah overstretch. Saya sampai kontak teman-teman MCCC, Pak, please, tarik itu. Tidur deh. Kita nggak bisa bantu lagi. Nah, tapi ini ada kemanusiaan. Tapi gimana lagi? Kalau itu didiamkan sampai teman-teman yang relawan-relawan ini sakit, kan jadi masalahnya jadi lebih panjang lagi, Mas. Jadi seringkali wacana kita itu masih bicara nakes. Saya hanya mengatakan, come on, ini ada jutaan orang, namanya bukan nakes, relawan. Nggak punya SK, nggak punya SPPD. Yeah. Tapi mereka melakukan ini day in, day out, apalagi sekarang ini. Yeah. Dan relawan itu macam-macam. Jangan berpikir relawan itu hanya rukti jenazah. Sekarang kan yang terkenal kan rukti jenazah, kan gitu ya. Pemakaman. Ada relawan buat kantong jenazah. Ada relawan buat peti jenazah. Itu ada sekarang. Dan sekarang yang diperlukan itu adalah relawan ibu-ibu. Untuk apa? Rukti jenazah. Dan itu kapan mereka bekerja? Bisa jam 1, bisa jam 2 pagi. Ketika kita semua tidur. Nah, ini loh fakta di lapangan. Nah, mengapa sih kemudian kita kayak terdetach gitu ya? Karena kita terlepas gitu ya dari realitas. Ya karena kita tidak mau mengikuti melihat realitas itu. Seolah-olah kalau kita ngomong COVID dikatakan jangan nakut-nakuti ya. Ngomong sekarang logis nggak di masa perang terus kita mengatakan ada pertumbuhan ekonomi sukses nih, investasi masuk. Kan nggak logis. Yang logis apa? Ya membicarakan korban. Gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita hanya menginginkan good news sekarang, boleh saya tanya, bagaimana dengan angka orang yang wafat itu? Itu bukan sekedar angka loh, itu nyawa di situ. Bagaimana dengan nakes yang wafat? Bagaimana dengan nakes yang terinfeksi? Bagaimana dengan relawan-relawan teman-teman kami tadi yang terinfeksi dan bahkan wafat? Speechless. Kawan-kawan boleh mulai posting pertanyaan atau kalau mau ngobrol. Aditya mengajukan pertanyaan yang baik sekali. Menarik juga saya untuk mendengar jawabannya. Ya, Prof. Yanuar dan Prof. Rimawan, apakah pernah mengajukan hitungan biaya apabila kita karantina wilayah lockdown kepada pemerintah pusat? Mengingat dalam pemahaman saya kalau karantina wilayah biaya hidup warga itu harusnya ditanggung pemerintah pusat. Kira-kira dibandingkan dengan dana PEN yang ada saat itu dikeluarkan pemerintah, bagaimana perbandingannya? Ini menarik juga. Karena mestinya kan kalau ngelihat hitung-hitungannya, memang lockdown tuh painful, tapi kan yang selalu dipermasalahkan bagaimana orang-orang yang nggak mampu makannya gimana gitu. Dan bukankah itu bagian dari wewenang negara untuk hadir buat mereka paling tidak. Dan yang lainnya ya kita juga bisa hadir untuk mereka juga gitu. Tapi pengen tahu dasar pemikirannya. Mungkin ini kalau kita bisa jawabannya, kita paham kenapa kok kayak
kayak apa ya? Kayak undur-undur gitu, maju mundur gitu. Oke, saya jawab dulu, tapi nanti Mas Yan yang lebih detail dengan datanya. Oke. Jadi begini, ada dua pilihan. Ini yang kita keliru ketika kita berbicara tentang, jadi begini, kesehatan dengan ekonomi, itu bagaimana? Apakah itu dilema? Bukan, itu bukan dilema, itu namanya optimalisasi. Nah, optimalisasi itu ada dua, statik atau dynamic. Nah, dalam kondisi kalau perangnya panjang kayak begini, kita tidak bicara tentang static optimization, tapi dynamic optimization. Kita melihatnya antar waktu, runtun waktu. Nah, ketika runtun waktu itu, lalu apa yang dilakukan? Balik lagi. Yang menjadi pilihan itu begini. Apakah kita, jadi utamanya tadi ya, utamanya apa sih? Utamanya panglimanya apa? Kesehatan. Lalu ekonomi. Loh, ekonomi itu mengikuti kesehatan gitu. Karena tadi dasarnya asumsinya orangnya harus sehat. Lalu bagaimana caranya? Caranya itu adalah begini. Kalau kondisinya memang bagus, ekonomi dibuka. Artinya epi curve-nya turun, ekonomi dibuka. Agar ekonominya naik. Begitu buruk, tutup. Nanti dibuka lagi, tutup. Buka lagi, tutup. Sementara persepsi yang muncul sekarang itu kayak statik. Sekarang zero sum game ya. Kalau nggak kesehatan, kalau kesehatan itu ya nggak ada ekonomi. Gitu. Itulah yang terjadi. Sehingga kalau kita lihat di negara-negara maju polanya begitu. Begitu kondisinya naik sedikit, tutup. Australia itu tutup. Setelah itu, dia foya-foya nggak pakai masker. Lah kok bisa? Lah ya bisa. Karena apa? Pilihannya itu adalah bukan kemudian nikmat dengan nggak nikmat. Kalau pilihan nikmat, nggak perlu ekonom. Setiap orang bisa milih. Nggak perlu kuliah jumpalitan kayak saya dan Mas Yanuar. Nggak perlu. Masalah menjadi sulit ya. Kenapa ekonom ada dan mempelajari ilmu tentang memilih? Itu karena seringkali pilihan yang ada itu adalah nggak enak dengan nggak enak banget. Atau antara nggak enak dengan agak nggak enak. Nah, disinilah kemudian perlu ilmu itu. Jadi pilihannya apa? Kita mau melakukan lockdown, ya, kita katakanlah melakukan tadi pengendalian kenceng gitu, lalu dalam jangka pendek kemudian membuka, ataukah ini kalau tidak kita tutup secara kencang, yang terjadi adalah kinerja ekonominya ya tetap rendah, tapi kemudian pandeminya juga nggak sembuh-sembuh gitu, sehingga kemudian ini jadi prolong, nggak bisa lebih buruk. Kenapa? Ekonomi nggak kena, kesehatan nggak kena. Sementara yang awal tadi ya dua-duanya miss ya jadinya ya. Dua-duanya miss. Nah, kenapa kedua-duanya miss? Karena kebijakan tidak mengikuti sains. Kebijakan tidak mengikuti teori. Teorinya ada, lo ada. Kok susah-susah amat. Kemudian yang jadi masalah kita adalah tanpa membangun teori yang kuat, kemudian orang berteori tanpa mengetahui ilmunya. Itu yang jadi masalah. Ya, yang paling celaka itu. Dan nah, sekarang masalah perhitungan. Waktu itu saya berhitung itu dari sudut aja. Ketemunya angka 7,6. Itu untuk selama 2 minggu lockdown Bali dan Jakarta. Bali dan Jawa. Bali dan Jawa ya. Tapi itu hanya untuk BLT-nya. Jadi BLT-nya itu kalau waktu itu saya pikirkan harusnya itu 325.000 per 2 minggu, saya naikkan jadi 500. Gitu ya. Kemudian saya tanya ke rekan saya, ada Mas Elan, ada Mas Gumilang waktu itu, berapa sih yang perlu disantuni keluarga miskin? Muncullah angkanya, kemudian saya kalikan menjadi 7,6 T. Nah, yang lain-lain belum. Berapa Mas Rim? 7,6 T. Tapi ini hanya untuk BLT aja ya, BLT aja. Untuk BLT Jakarta saja? Enggak, itu Jawa dan Bali. Oke. Nah, tapi Jawa Bali ya, selama 2 pekan. 2 pekan. Tapi tentunya kan yang namanya biaya seperti ini kan tidak hanya khusus untuk BLT aja. Jadi kalau yang BLT saja itu 7,6. Lalu pertanyaan berikutnya, lu diambilkan dari uang mana? Saya ambilkan uang dari yang selama ini banyak keluhan dari Menteri Keuangan. Apa itu? Itu adalah alokasi dana yang ke DBH dan DAU kalau nggak salah ya. Itu yang sudah dialokasikan ke Pemda-Pemda dan itu sudah diirmak untuk COVID. Berapa itu nilainya? 38T. Dari 38T baru 9T, baru 9% yang di-spend. Artinya masih ada 34T. 34T dikurangi 7,6 itu masih ada 27T.
Itu perhitungan saya, karena saya hanya menggunakan hitungannya tadi BLT saja. Nah, kalau tanpa BLT, artinya kalau itu ditambahi lagi ya dengan yang lain-lain. Nah, ini Mas Januar yang lebih tahu. Maka Mas.